Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syifa Salsabila, saya dari Prodi Psikologi. Pada kali ini saya akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah sebuah identitas atau alat komunikasi yang digunakan untuk memahami satu sama lain. Dan apa itu fakir? Fakir adalah menyengajanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan dan orang yang sangat miskin. Kemudian definisi fakir bahasa. Fakir bahasa di sini yang dimaksud adalah minimnya pengetahuan seseorang terhadap ragam bahasa atau kosakata yang menyampaikan dan menerima pesan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi fakir bahasa ini adalah ketidaktahuan seseorang terhadap suatu bahasa untuk berkomunikasi yang menyebabkan terhambatnya komunikasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama sebagai tujuan praktis. Yang dimaksud sebagai tujuan praktis biasanya seperti mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya untuk berkomunikasi dalam sehari-hari antar sesama. Yang kedua ada sebagai tujuan artistik. Sebagai tujuan artistik yaitu mengolah bahasa dengan cara yang indah guna memenuhi kebutuhan estetis manusia. Seperti misalnya membuat puisi, membuat tulisan-tulisan, atau menerbitkan buku. Karena itu memerlukan bahasa yang apik dan baik untuk dikonsumsi oleh publik. Yang ketiga adalah sebagai kunci untuk mengetahui pengetahuan lain. Bahasa sebagai kunci mengetahui pengetahuan lain, maksudnya bahasa sebagai sarana untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Dan yang keempat ada bahasa sebagai tujuan fisiologis. Fungsi bahasa sebagai tujuan fisiologis maksudnya adalah seperti mempelajari naskah-naskah kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu dan ingin dimengerti di zaman sekarang. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia. Yang pertama ada sebagai alat ekspresi diri. Yang dimaksud sebagai alat ekspresi diri yaitu untuk menarik perhatian orang lain, untuk membebaskan diri dari tekanan emosi, ataupun untuk mengungkapkan cita rasa seni. Yang kedua ada bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan semua yang kita rasakan dan pikirkan terhadap orang lain. Yang ketiga ada sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Dan yang keempat ada sebagai alat mengadakan integrasi dan alat adaptasi sosial. Yang dimaksud adalah untuk bersosialisasi antar sesama di suatu lingkungan masyarakat. Kemudian mengenai fakir bahasa Indonesia, mengapa bisa terjadi fakir berbahasa Indonesia di negara kita? Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah minimnya edukasi atau sarana belajar pada masa kecil, di mana hal-hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah seperti misalnya Pulau Jawa atau pulau pelosok-pelosok lainnya, yang membiasakan kita untuk berbahasa sesuai dengan bahasa daerah setempat. Kurangnya pendidikan akan bahasa Indonesia dan penyuluhan tentang pentingnya bahasa Indonesia juga sangat mempengaruhi hal ini, di mana kita jadi terbiasa menggunakan bahasa daerah dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi fakir bahasa Indonesia adalah era globalisasi yang menyebabkan masyarakat di era sekarang, khususnya anak muda, lebih mudah mengikuti arus perkembangan teknologi, yang mana kebanyakan dari mereka lebih mengerti atau lebih merasa bisa berbahasa dengan bahasa asing, misalnya seperti bahasa Inggris. Contohnya yang terjadi di era sekarang adalah kita bisa menyebutnya
bahasa Jakarta Selatan atau bahasa Jaksel. Misal yang dimaksud adalah mencampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yang mana kosakata bahasa Inggris yang disebutkan itu terkadang kita tidak terbiasa atau bahkan tidak mengerti apa kosakata bahasa Inggris tersebut di dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena telah terbiasanya kita menggunakan kosakata bahasa asing atau bahasa Inggris tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengatasi fakir berbahasa Indonesia di negara kita? Yang pertama, kita bisa melakukan pendidikan atau mendidik anak dari usia dini untuk tetap mempelajari bahasa Indonesia meskipun mereka lahir di daerah pedalaman atau pelosok-pelosok pulau yang masih sangat kental adat budayanya dan menggunakan bahasa daerah. Karena bagaimanapun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, kita akan sulit untuk berkomunikasi antara satu sama lain dari Sabang sampai Merauke. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Kemudian di antaranya, untuk di era globalisasi seperti sekarang ini, mungkin bagi beberapa anak muda, mengucapkan bahasa asing terdengar lebih gaul atau lebih dipandang dibanding bahasa Indonesia. Ketahuilah bahwa bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang indah. Kita harus mencintai bangsa kita sendiri dengan berbahasa Indonesia yang baik, karena dengan berbahasa Indonesia yang baik, kita bisa lebih mengekspresikan diri kita dan terlihat lebih berwawasan. Dan yang terakhir, ini ada quotes dari Pramudia Anantatur. Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pelajarilah bangsa Indonesia untuk mengenal bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.